ada definisi capaian, kemudian waktu, kekinian dan level. Ada berapa itu? Ada 10. Kalau dijumlahkan itu ada 13. Sekarang saya akan lihat ngomong indikator terlebih dahulu. Bapak Ibu, ada kode A1, kan gitu kan? Ada kode A1.1. Itu maksudnya apa? Kemudian kita lihat ke bawah. Setelah ada kode A1, tiba-tiba kok C? Kok tidak ada B? Ada B tidak di rapor pendidikan Bapak Ibu? Tidak ada. Ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian setelah C ada D. Kemudian setelah D ada E. Terakhir ada E. Nah, A, B, C, D, tidak ada B-nya di sini, adalah merupakan dimensi. Yang Bapak Ibu kalau dibuka, kita lihat di materinya, ini halaman 20 di sini ada di situ. Nah ini Bapak Ibu, halaman 21. A itu dimensi dan relevansi hasil belajar. Levelnya 1. Jadi kalau ada A1 itu pakai level 1. Dia punya komponen di bawahnya nanti. Belajar dulu ya. Mutu dan relevansi hasil belajar itu meliputi 1, kemampuan literasi, masih A1. Kemampuan numerasi, karakter, penyerapan lulusan, pendapatan lulusan, dan kompetensi lulusan, itu A1. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, sekarang kita melihat yang B. B itu pemerataan pendidikan yang bermutu. Ada kesenjangan literasi, ada kesenjangan numerasi, ada kesenjangan karakter. Mengapa tidak muncul di rapor pendidikan kita? Karena ini wilayah analisis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota. Jadi tidak masuk ke situ. Yang masuk analisis kita adalah A, C, D, dan E. Paham sampai situ ya Ibu? Maka yang ada A1, C1, D1, E1 pasti levelnya 1. Ketika nanti muncul di sini A1.1, itu apa Bu? A1.1, kemampuan literasi, kompetensi membaca teks informasi. Itu pasti di belakang sana, paling ujung, kolom yang paling ujung pasti level 2. Jadi kalau ada turunannya itu sudah masuk level 2. Kan di sini paham Bapak Ibu? Jelas? Oke, saya ulangi lagi ya. Oke, jadi kan ada A1. A1.1 saya nggak lihat. A1.1 nomor 8. Ini level berapa? No, level 1? Level 2. Level 2. Jadi kalau A1.1 level 2. Sekarang A2 level berapa? A2.1 level 2. Dari sana. Coba Bapak Ibu lihat di paling ujung itu pasti. Ya. Paham Bapak Ibu? Oke. Saya masuk pada apa makna dari sebuah nilai? Angka 2,39 itu. Ya kan? Kemudian apa warna spektrum di atas kompetensi minimum itu, maknanya apa? Mari akan kita lihat. Saya pelan-pelan saja Bapak Ibu. Di sini kita lihat di literasi. Tadi kan literasi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu, warna Bapak Ibu ini warna apa sih? Biru, berarti di atas kompetensi minimum. Berapa di atas kompetensi minimum itu? 2,10 sampai dengan 3. Itu nilai. Jadi diambil dari hasil AKM siswa. Jadi saya Bapak Ibu ya, saya mau tes. Coba yang dari SMP Ibu, warnanya apa? Literasi yang sudah ada. Saya komunikasi saja.
Ibu, jangan takut sih nangis. Nah, warna belum nangis. Warna biru. Saya minta yang tidak warna biru ada tidak? Biru. Ada tidak warna biru? Warnanya apa, Bu? Hijau. Oke. Karena kalau warna hijau berarti di sana adalah mencapai kompetensi membangun mencipta, bukan di atas. Sehingga kalau mencapai pasti nilainya 1,8, retangannya sampai dengan 2,9. Ini kita membaca dulu Bapak Ibu, membaca dari kolom-kolom itu. Ada dua sih Bapak Ibu, kalau waktunya 1 jam nggak cukup. Ada dua, bagaimana cara membaca tabel dan bagaimana kita akan menganalisis menggunakan pola IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi, yang kita akan masuk solusinya dimasukkan dalam program ARKAS kita. Nah, karena kita waktunya tidak cukup, mau minta-mintik, saya kira untuk wawasan saja. Siap Bapak Ibu ya? Oke, nanti akan ditindaklanjuti pada sesi berikutnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini sudah tahu. Nah, apa makna yang terkandung dalam Satuan Pendidikan Serupa Nasional? Ini identik dengan apa yang kita sebut dengan akreditasi kita sama. Kalau A itu dengan A, di sana rata-ratanya A berapa. Tetapi ada juga Bapak Ibu bandingkan dengan nilai rata-rata kabupaten. Saya mau lihat Bapak Ibu. Tes di sini ya, tes biar kita. Nilai sekolah, mohon maaf ini contoh dari sekolah saya, itu 2,39 di atas kompetensi minimum. Nilai rata-rata kabupaten 1,85. Warnanya biru atau hijau kira-kira? 1,85. Ayo, masih kan enggak? Hijau. Jadi sekolah itu di atas rata-rata kabupaten. Paham ya maknanya ya? Oke. Yang kedua Bapak Ibu saya akan lihat ini yang Bapak Ibu ini nanti menganalisis, nanti tidak aja Bapak Ibu kepala sekolah yang di sini jadikan tim untuk menyusun ARKAS dalam perubahan nanti. Karena kita akan menyusun ARKAS berdasarkan titik-titik kelemahan yang berwarna merah dan berwarna kuning serta putih tadi yang belum tersebut. Dan dimasukkan di dalam program ARKAS yang ada namanya di BOS. Tidak sembarang itu langsung dicuplik. Ketika kalau sudah menjadi rekomendasi, solusi kemudian programnya apa, disesuaikan dengan yang ada di dalam BOS. Itu yang diminta oleh pemerintah. Oke. Kemudian rata-rata formasi lebih turun lagi 1,65. Rata-ratanya sudah 1,72. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ketika nanti kita akan membaca itu, kita akan posisi sekolah kita di atas atau di bawah rata-rata kota, provinsi atau nasional. Untuk apa Bapak Ibu? Ketika nanti ada masih di bawah, bisa juga kita menganalisis permasalahan, identifikasi masalah berdasarkan perbandingan antar rata-rata kota, provinsi, dan nasional. Bisa juga langsung berdasarkan spektrum warna kuning merah. Nah kemudian Bapak Ibu, ada yang disebut dengan definisi indikator. Ini Bapak Ibu baca sendiri. Kalau literasi itu studi berdasarkan kemampuan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu jangan lupa ada yang disebut dengan definisi capaian. Ini kalau Bapak Ibu warnanya merah dan kuning, permasalahannya ada di definisi capaian. Dibaca Bapak Ibu. Ada tidak yang warnanya kuning? Contoh warna kuning, ada nggak? Ada, coba minta contoh saja. Contoh satu saja. Definisi capaiannya apa? Ibu bisa dibacakan satu yang warna kuning, definisi capaiannya apa? Dan ini kan kuning ya Bu ya, dibaca. Definisi capaian terus ya, definisi capaian. Definisi capaian kurang dari 50% serta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Persoalan, permasalahan yang muncul di warna kuning adalah kurang dari 50%. Itu jadi suatu identifikasi masalah di sana, ya.
muncul di identifikasi masalah. Dan jelas saat ini Bapak Ibu ya, saya akan teruskan. Ini kayaknya sudah pada ngantuk atau enggak ini? Enggak ya, terus ya. Terus saya akan, kalau ini sudah tahu didefinisikan jadi akar persoalan, maka kita akan masukkan pada tahapan berikutnya. Ya. Oke, ini sudah ya, sudah. Nah ini sekarang, Bapak itu harus tahu apa arti A, dimensi A, dimensi B, dimensi D, C dan E. Kalau kita berbicara dimensi A, karena dia ada literasi, ada numerasi, ada karakter, lalu itu adalah bagian dari output kita. Kalau Bapak sudah menemukan persoalan permasalahan di output di dimensi A, maka akar masalahnya bisa melihat di level keduanya. Misalnya level 1, Ibu tadi yang kuning tadi ya, kuning berarti A1 kan, itu di dimensi A ya Bu ya. Dimensi A berarti apa itu? Output. Maka mencari akar masalahnya, satu, lihat indikator di bawah A1.1, A1.2, apakah itu berwarna kuning? Tuh, Bu ya. Kalau tidak ada yang berwarna kuning, ambil akar masalahnya di dimensi yang masif, antar lintas dimensi. Bisa di dimensi proses, bisa di dimensi input. Di akar masalah. Nyambung nggak Bapak Ibu kira-kira? Ulangi ya. Seandainya ini, kalau saya menemukan persoalan identifikasi masalah di rapor pendidikan yang kuning ada di D, berarti persoalannya ada di bagian apa? Proses. Akar masalahnya ada di mana? Bisa di D, bisa di input. Paham Bapak Ibu? Nanti mencari akar masalahnya bisa di D dan bisa di input. Kan nggak mungkin masalahnya ke proses, mencari akar masalah di output. Jadi ada output, ada proses, ada input. Itu ya. Jadi teknisnya seperti itu. Yang penting AB masuk output, D masuk proses, input masuk C dan E. Oke, nanti kita akan praktikkan. Nah dulu kita punya 8 standar. Standar kompetensi lulusan itu masuk output yang kita sebut dengan mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik, pemerataan pendidikan yang bermutu. Ini satu. Di prosesnya ada standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar pengelolaan. Di inputnya ada standar GPK, standar pembiayaan dan standar Sarpas. Kalau kita masih mengacu pada 8 standar, tapi kan istilahnya sudah berubah di 5 dimensi. Nah, sampai sini masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk tanya jawab. Ya, Ibu mau praktik tidak memungkinkan, Bapak Ibu mentelan tapi hatinya nggak di sini. Paham? Mentelan enggak? Nah, ini Bapak Ibu cara nanti akan menganalisis IRB. Tahapan dalam melakukan perencanaan berbasis data. Pertama, identifikasi. Ibu sudah mengunduh Excel, kemudian memilah dan memilih mana yang sudah baik, hijau dan biru, mana yang belum baik, merah dan kuning. Dipilih itu. Kemudian tahapan refleksinya, dicari akar masalahnya. Bisa jadi akar masalahnya hanya satu atau lebih dari satu, Pak. Bu, bisa jadi satu atau lebih dari satu. Bisa jadi satu, bisa lebih dari satu. Bisa didimensikan, bisa di dalam satu indikator. Akar masalah. Oke. Kemudian setelah mencari akar masalah, maka yang disebut dengan benahi, maka disebut dengan IRB, identifikasi, refleksi dan benahi.
benar itu menemukan solusi dari berbagai alternatif solusi. Setelah Bapak menemukan solusi dari berbagai alternatif, pilih satu solusi yang memberikan dampak luar biasa terhadap kualitas itu. Setelah terpilih satu solusi yang memberikan dampak luar biasa terhadap kegiatan yang bisa memberikan peningkatan itu, maka masukkan dalam program sekolah di ARKAS kita. Nah, ini alur, Bapak. Jadi ini semuanya harus tahu. Bahkan kalau perlu rapor kita itu pada saat rapat dengan Bapak Ibu tayangkan ini kelemahan. Ada beberapa. Tapi yang dilihat pertama menggunakan indikator prioritas dulu, ya. Menggunakan indikator prioritas. Ini contohnya Bapak Ibu. Akar masalah dari suatu output dapat ditemukan dalam dimensi D. Nah, sebagai proses dan dimensi C dan E sebagai input. Ini bisa. Jadi akar masalahnya kita tinggal mengambil aja dimensi apa yang kira-kira berhubungan dengan akar masalah itu, kemudian di copy saja capaian. Ya, capaiannya. Oke, Mas. Nah, Bapak Ibu, kalau masih nanti menganalisis rapor pendidikan Bapak Ibu, tolong 5 ini diperhatikan. Ini skala prioritas 1. 1A1 kemampuan literasi, A2 kemampuan numerasi, A3 indeks karakter, D.4 iklim keamanan sekolah. Ini prioritas dulu ya. Di rapor pendidikan kita lihat merah dan kuningnya di sini. Yang kelima iklim kebinekaan. 5 ini menjadi skala prioritas 1. Dilihat merah dan kuningnya ada tidak di situ di 5 itu. Selebihnya adalah skala prioritas kedua. Tapi utamakan ini dulu, ya, utamakan ini dulu. Kalau sudah tidak ada lagi baru ke skala prioritas 2. Nah, Bapak Ibu, ketika kita nanti akan menerapkan IRB-nya nanti, teknis IRB-nya, tolong Bapak Ibu, sudah saya jelaskan tadi, ini masukkan di dalam RKAS atau ARKAS. Di ARKAS itu sesuaikan dengan program yang ada di dalam aplikasi ARKAS BOS. Kemudian ditambahkan di sini pembiayaannya, kemudian dikerjakannya kapan, tim kegiatannya melibatkan siapa. Direkomendasikan. Ya. Nah, inilah yang akan kita susunnya. Selama ini kan ya udahlah, tapi tidak berbasis data. Ketika ada rapor pendidikan ini kita akan menyusun berbasis data. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang contoh bagaimana cara mengidentifikasi. Bapak punya rapor pendidikan tadi, nanti kumpulkan yang berwarna merah dan kuning dulu, Pak, Bapak Ibu. Ya, kalau yang berwarna biru dan hijau itu sudah kategorinya baik. Spektrum capaian kuning dan merah ke dalam rapor hal yang belum baik, itulah yang Bapak Ibu analisis sampai menemukan solusinya. Hai. Halo. Hai. Pandangannya luar biasa Bapak Ibu. Oke. Sekarang bagaimana memilih indikator yang akan diintervensi. Nanti kita akan praktekkan dengan satu contoh Bapak Ibu ya. Satu contoh. Tata cara memilih indikator yang akan diintervensi adalah sebagai berikut. Pilih menu isu prioritas. Ada berapa tadi Bu? Berapa? 5. Literasi, numerasi, karakter, apa tadi? Iklim, kemudian kebinekaan. 5 itu yang diprioritaskan. Di daftar dulu Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh kita memilih indikator yang akan diintervensi. Ini ada contoh
Kemampuan numerasi masih di bawah kompetensi minimum, kuning seperti tadi ya. Lihat definisi capaiannya. Apa definisi capaiannya? Kurang dari 50% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum dan numerasi. Pasti ini pakai prioritas berapa Bapak Ibu? 1. Ya. Nah, caranya Bapak Ibu nanti kumpulkan yang merah, kode indikator, nama indikator, dan definisi capaian serta prioritasnya. Buat kolom, 4 kolom itu masukkan semua ke sana. Contoh Bapak Ibu, contoh ya, contoh saja. Nah ini, nah ini dia sudah mengelompokkan ini. Ternyata kuning semua. Ada salah satu contoh dari sekolah. A3.2 gotong royongnya kuning. Capaiannya ini salah ini. Punya kapan. Skala prioritasnya 1. Ya. Skala prioritasnya 1. Ini masih belum diedit. Kreativitas kuning semua. Bapak masukkan di sini nanti. Oke. Nah, setelah Bapak itu nanti masukkan ini, maka nanti langkah kedua analisis. Saya minta tolong ya Bapak Ibu, nanti akan kita lihat bersama-sama. Sebelum ini ada teorinya dulu, kasih teori dulu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu mengumpulkan nomor indikator, nama indikator, dan definisi capaian dengan apa Bapak Ibu? Satunya status indikatornya, prioritas 1 atau prioritas 2. Jadi ada berapa kolom Bapak Ibu ini? Ada 4 kolom. Jelas sampai sini? Langkah pertama itu dulu. Nah, berikutnya Bapak Ibu nanti setelah mengetahui contoh ini, misalnya ini ada contoh. Saya belum berbicara masalah yang putih ya, yang putih saya lewatin dulu ya. Nanti saya contohin. Ini ada kuningnya itu di karakter. Ada tidak Bapak Ibu yang di sini karakternya kuning? Ada yang karakternya kuning nggak? Ada. Saya minta contoh karakternya kuning. Pinjam saya, nanti akan saya analisis bagaimana cara membuat akar masalahnya, solusinya seperti apa. Pinjam. Oh di sini ada nggak yang sudah Excel nih? Oh iya. Jangan nangis dulu. Yang mana tuh karakter kuning? Karakter. Dari karakter. Iya. Karakter A berapa Bu? Bu cari A3 kan? Oke. Saya akan masuk. Ini saya tidak cantumkan nama sekolahnya, tapi langsung saya ambil. Karakternya kuning. Langsung ke definisi capaian Bapak Bu ya. Peserta didik telah menyadari pentingnya nilai karakter. Pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis serta berkebinekaan global. Kamu tanya Bapak Ibu, definisi capaian ini sudah mengandung masalah belum? Saya tanya lagi ya, karena kan suruh mencari masalah ada di definisi capaian. Saya baca dulu nih. Peserta didik telah menyadari pentingnya nilai-nilai karakter. Pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis serta berkebinekaan global. Sudah mengandung masalah belum? Sudah mengandung masalah belum? Belum kan? Nah, bagaimana untuk mengidentifikasi masalah? Caranya ini warna apa? Kuning Bapak Ibu cari yang warna di atas. Mengambil panduannya di sini. Di sini. Ya. Jadi tadi apa? Karakter ya. Tadi karakter. Kita lihat karakter.
A-3. Nah, itu tadi ini tadi telah menyadari pentingnya nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang apa tadi? Yang berakhlak mulia. Oh Bu, masih ada masalahnya, namun masih perlu dukungan untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masalahnya apa Bu? Perlu dukungan di sini. Ini kok enggak lengkap ya Bu ya? Ketutup ya Bu ya? Iya ketutup. Di sini Bu, dimasukkan di akar masalahnya, diidentifikasi masalah. Nah, karena Bapak Ibu sudah menemukan di identifikasi masalah, dimasukkan tadi di identifikasi masalah A-3, maka akar masalahnya Bapak Ibu bisa mencari di level kedua, sama-sama kuning. Cari yang paling bermasalah di antara itu. Apa beriman bertakwa, gotong royong, kreativitas, nalar kritis atau kebenekaan. Yang paling kecil di sini adalah mana begini? 2,05 di nalar kritisnya. Nah, berarti akar masalahnya masukkan di paling kecil dari dimensi indikator itu di bawah. Paham Bapak Ibu? Terus copy definisi capaiannya. Jadi ternyata akar masalah dari sebuah nilai karakter tadi yang paling kecil di nilai kritis. Apa capaiannya di nilai kritis di sini? Di nilai kritisnya yang masih kuning. Nah, permasalahannya murid terbiasa untuk menelusuri, menganalisis, mengevaluasi informasi serta bertanggung jawab terhadap keputusan dibuat. Ini kan akar masalahnya. Tapi Bapak Ibu akan mencapai kemana? Harusnya kemana? Ke membudaya, tapi belum secara konsisten. Secara rutin dan konsisten. Nanti dimasukkan di akar masalahnya itu. Jadi masukkan di akar masalahnya dari capaian, definisi capaian tadi. Ini Bu, contoh. Saya berikan contoh satu. Ibu, perhatikan ya. Masalahnya Ibu tadi di karakter kan? Karakter. Sublik di definisi capaian masalahnya. Namun perlu dukungan tadi ya. Ya kan? Nah, terus masuk akar masalah. Akar masalah cari yang masih kuning paling kecil. Kalau ada. Kemudian lihat di panduannya. Masukkan copy di definisi capaian. Ternyata di definisi capaiannya apa itu? Kuning ini. Kuning berarti masih berkembang. Kita masih masuk kemana harusnya? Membudaya. Maka murid terbiasa untuk menelusuri, tapi masih belum rutin dan secara konsisten. Itu Pak. Ini mungkin perlu praktek ini. Kalau nggak praktek ya ngawang-ngawang. Oke. Bapak Ibu, kalau praktek sekarang nggak memungkinkan toh? Ya saya akan beri karakter dulu. Sekarang saya berikan contoh ya. Karakternya kuning sama, ya Bu ya. Kemudian definisi capaiannya, ini nilai karakternya Bu ya. Definisi capaiannya apa yang kuning ini? Murid memiliki kesenangan dan pengalaman menghasilkan pemikiran, gagasan serta karya yang baru dan berbeda serta sudah diimplementasikan secara optimal. Ini. Nah, ini kita mempunyai target kebudayaan. Berarti apa? Berarti apa nih? Namun belum menggerakkan aktivitas. Karena yang membudayakan murid telah mengimplementasi dan menggerakkan aktivitas. Sedangkan yang di berkembang ini sudah diimplementasikan, tapi belum menggerakkan aktivitas. Nanti masukkan di sana di permasalahan definisi capaian. Sehingga Bapak Ibu nanti akan muncul seperti ini. Saya akan berikan contoh ya, biar Bapak Ibu lihat. Nah ini langsung contoh analisisnya. Biar Bapak Ibu tahu. Misalnya di sekolah X
dia identifikasi masalahnya di D4. Tolong dibuka D4 itu apa? D4. D4 tentang apa Bapak Ibu? Iklim keamanan sekolah kan? Ya, oke, dibuka. Dia menemukan iklim permasalahannya di capaian ya, definisi capaian dimasukkan di situ. Iklim keamanan sekolah masih rendah. Peserta didik belum merasa aman dan nyaman. Itu persoalannya. Masih rendah, belum merasa aman dan nyaman. Nah, refleksi akar masalahnya ternyata dia mengambil di D45 turunan. Turunannya di 45. Apa turunannya? Di satuan pendidikan jarang terjadi kasus pelecehan seksual. Kepala sekolah dan guru sudah memahami konsep, definisi dan bentuk-bentuk, namun belum cukup nyaman. Itu nanti ada di capaian definisinya. Nah, kalau sudah itu Bapak langsung mencari benahi atau solusinya. Solusinya apa? Buatkan lebih dari satu. Pilih solusi yang paling memberikan dampak yang luar biasa dalam peningkatan mutu. Ternyata solusinya dari beberapa solusi dipilih fasilitas diskusi dan pembentukan komunitas belajar kesehatan reproduksi dan pencegah kekerasan seksual di sekolah. Ini solusinya. Program yang di RKS adalah sosialisasi tentang kesehatan reproduksi. Ini nanti masuk di mana? Di atasnya di dalam bos, disesuaikan. Nah ini Bapak Ibu, ini kalau tidak dipraktekkan hanya ada di sini. Tidak harus dipraktekkan, belajar menganalisis satu. Saya berikan contoh, saya aja lah ya. Punya saya aja lah contohnya. Saya itu punya rapor Bapak Ibu, sorry. Nah di sini. Itu saya ada kelemahan Bapak Ibu. Di bagian kesejahteraan psikologis guru. Saya mau tanya, kalau D itu di bagian input, di bagian output, proses atau input? Di bagian apa? Proses. Sedangkan kalau saya melihat di bagian di 4.2 ini, saya praktekkan langsung. Ini tidak ada yang kuning. Tidak ada yang kuning. Selain berkembang di bawahnya aman. Maka harus lintas dimensi. Boleh lintas dimensi di bagian apa Pak? Setelah proses output, processing. Nah, mencari di input. Nah, saya bisa menemukan mencari di inputnya ada di bagian pedagogi dan manajerial. Ini merintis saya mencari di sini. Setelah menemukan itu Bapak Ibu, baru Bapak Ibu bisa membuat IRB-nya tadi, ya, IRB-nya. Nah, kesadaran guru masih belum sepenuhnya merasa sebagai bagian dari satuan pendidikan hingga mereka menikmati perannya sebagai seorang pendidik hanya pada situasi tertentu. Ini saya ambil dari definisi capaian. Refleksi akar masalahnya kita ambil di tadi C, karena D-nya aman semua. Jadi lintas dimensi. Sehingga keterlibatan guru dalam menjalani tugas pokok maupun tugas tambahan serta keikutsertaan guru dalam pelatihan masih belum optimal. Di C1, C2 baik manajerial. Jadi di sekolah saya belum merasa ikut terlibat setelah mengisi AKM kemarin itu, survei lingkungan belajar. Ternyata persoalannya pelatihan yang dari online dan sebagainya, katakanlah dalam mindset saya tidak banyak dioptimalkan dan difasilitasi. Itu persoalan. Sehingga apa solusinya? Satu, sekolah mengaktifkan kembali
program pendampingan dalam melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan kucing. Satu. Kedua, sekolah melibatkan guru dalam kegiatan-kegiatan sekolah, pembinaan ekstrakurikuler, pembinaan lomba-lomba, tim 8 standar, 7K, tim akademik, kesiswaan dan humas. Ketiga, sekolah mengikut sertakan guru dalam pelatihan baik secara daring maupun secara luring. Itu solusi. Nah, 3 hal ini masukkan di dalam program RKS kita. RKS. 5 menit lagi Pak. 5 menit lagi. Kira-kira sedikit ini Bapak Ibu sudah punya gambaran belum? Alhamdulillah. Tapi nanti ditindaklanjuti bimtek di sekolah secara praktik Bapak Ibu. Nah, bukan hanya satu Bapak Ibu. Yang merah semua dianalisis, yang kuning semua dianalisis, solusinya apa saja. Nah, itu yang nanti akan dimasukkan di dalam RKS. Di Bapak Ibu kepala sekolah tidak bisa sendiri, tapi ada tim harus. Tim 8 standar, waka akademik dan tim yang lain. Jadi satu, dipaparkan rapor pendidikan kita, analisis yang merah dan kuning, masukkan akar masalahnya, solusinya apa, masukkan program atas. Kalau memang tidak hanya di BOS tapi di komite juga boleh. Ya, itu saja dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf karena situasinya sudah tidak memungkinkan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan gambaran Bapak Ibu untuk ditindaklanjuti di tingkat satuan pendidikan bersama tim 8 standar, waka akademik, waka sarkas, waka kesiswaan semuanya untuk menganalisis rapor pendidikannya. Mudah-mudahan ya. Oh, ini belum bisa ya? Nanti saya kirim ya. Ya, oke. Contohnya. Terima kasih. Akhirnya bihamdillah kami walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aku